Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sugi di pembelajaran matematika. Oke, untuk saat ini Bapak akan menyampaikan materi matematika di kelas 8 tentang pola barisan dan bilangan ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari, pola barisan dan deret bilangan. Ini submaterinya adalah barisan dan deret aritmatika ya. Oke, akan Bapak bahas ya untuk berikutnya. Nah, ini ya yang akan kita pelajari adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, ini ada pengertiannya. Pengertian barisan dan deret aritmatika. Nah, ini pengertiannya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih tiap bilangannya atau tiap sukunya sama. Selisih ini artinya bedanya ya. Beda dari tiap bilangannya itu sama. Atau dengan kata lain, barisan bilangan yang pola aturannya ditambah atau dikurang ya. Nah, ini. Jadi polanya atau aturannya ditambah atau dikurang oleh bilangan yang sama. Bilangan yang sama atau bilangan tetap. Nah, ini contohnya. Contoh dari barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, nah ini. Contoh barisan aritmatika. 2, 6, 10, 14, 18. Nah, ini bedanya berapa? Dari 2 ke 6 bedanya 4 ya. 6 ke 10 juga bedanya 4. 10 ke 14 bedanya 4. 14 dan 18 juga bedanya 4. Nah, kita tuliskan polanya. Nah, ini polanya ditambah 4 ya. Ini kan tadi berdasarkan pengertian sebelumnya. Ditambah oleh bilangan yang sama. Nah, ini ditambah 4 terus ya. Jadi atau ditambah bilangan tetap, ditambah 4 terus untuk menentukan barisan, untuk menentukan suku selanjutnya ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini 12, 7, 2, min 3, min 8. Berbeda dengan yang A, ini kan polanya naik ya. Naik di sini berarti membesar. Nah, kalau membesar berarti ditambah ini polanya. Sementara yang B ini perhatikan polanya menurun. 12, 7, 2. Itu kan menurun. Menurun itu berarti semakin kecil ya. Kalau semakin kecil berarti dikurang. Nah, dikurangnya berapa? Dikurangnya yaitu dikurang 5 ya. Nah, ini 12 kurang 5 7. 7 kurang 5 2. 2 kurang 5 min 3. Min 3 kurang 5 min 8 dan seterusnya ya. Nah, itu polanya tadi bisa ditambah, bisa dikurang. Ditambah itu kalau polanya naik atau membesar. Dikurang itu kalau polanya mengecil ya atau menurun ya. Nah, sekarang ini ada barisan, ada deret. Apa bedanya barisan dengan deret? Bedanya itu hanya pembatasnya aja. Nah, ini contoh deret. Contoh deret aritmatika. Nah, ini 8 tambah 14 tambah 20 tambah 26 tambah 32 dan seterusnya. Jadi kalau barisan mah ini jedanya pakai tanda koma ya, jeda tiap bilangan. Tapi kalau deret itu berarti penjumlahan. Penjumlahan dari beberapa bilangan. Nah, ini ada simbol tambah. Artinya nanti dijumlahkan ya kalau deret. Itu bedanya barisan dan deret. Bedanya di sini ya. Kalau barisan tadi tanda koma, jedanya kalau deret ini bisa tambah, bisa kurang. Nah, ini dari 8 ke 14 ke 20 itu kan naik ya, membesar. Berarti ditambah. Ditambahnya yaitu ditambah 6. Nah, ini 8 tambah 6 14, tambah 6 lagi 20, tambah 6 lagi 26, tambah 6 lagi 32 dan seterusnya. Nah, contoh lagi dari deret. Nah, ini. Nah, sekarang mah ini tandanya negatif atau kurang. Min 3 dikurang 6, dikurang 9, dikurang 12, dikurang 15, dikurang dan seterusnya ya, titik-titik. Nah, ini deret aritmatika juga. Nah, ini perhatikan angkanya membesar atau mengecil atau polanya naik atau turun. Nah, ini polanya turun ya atau mengecil. Min 3 ke min 6 berarti mengecil kan? Ingat ini negatif. Kalau angkanya besar berarti nilainya, kalau angkanya kecil nilainya lebih besar gitu. Itu kalau negatif ya, ini kan polanya mengecil.
min 3 ke min 6 ke min 9. Berarti kalau polanya mengecil dikurangi, yaitu polanya dikurangi 3. Nah ini ya, min dikurangi 3. Nah ini contoh deret aritmatika ya. Kemudian sekarang ada rumus. Nah, rumus yang berlaku atau rumus yang ada dalam barisan dan deret aritmatika. Nah, rumus yang pertama menentukan suku ke n. Suku ini berarti bilangan ya. Menentukan urutan ke n. N ini nanti urutan bilangannya yang ditanyakannya. Nah, ini UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya. Atau kita singkat ANIB. Nah, ini untuk menghafal rumusnya, kita singkat ANIB. A tambah N kurang 1 kali B. Ya. Kemudian, nah ini rumus yang kedua, menentukan jumlah N suku pertama. Jadi kalau rumus yang pertama berarti pada barisan aritmatika. Kalau rumus yang kedua menentukan jumlah berarti pada deret aritmatika. Karena harus kita jumlahkan. Ya. Nah ini Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Nah ini juga Sn rumusnya ada 2. Nah kalau Sn rumusnya ada 2. Nanti penggunaannya tergantung kondisi soalnya. Ya. Nanti pasti akan Bapak terangkan soal mana yang menggunakan rumus Sn yang atas atau menggunakan rumus yang bawah. Ya. Nah ini rumusnya. Nah ini keterangannya. Keterangannya UN itu menentukan suku ke N. Ya. Misalkan kalau suku ke 100 berarti N-nya 100. Kalau suku yang ke 1000 berarti N-nya 1000. Kemudian Sn. Sn itu jumlah N suku pertama. Misalkan yang akan kita jumlahkan 10 suku atau 10 bilangan, berarti N-nya 10. Ya. Nah, kita harus menjumlahkan 10 bilangan. Ataupun kalau bilangan yang kita jumlahkan banyaknya ada 50, berarti N-nya 50. Kemudian A itu suku pertama. Nah ini A. A itu berarti awal. Nah kalau cara menghafalnya A berarti awal ya, suku pertama dari barisannya. B itu berarti beda. Nah tadi A itu awal, kalau B itu beda. Nah, beda atau selisih tiap suku, tiap bilangan. Nah ini ada rumus bedanya. Suku kedua dikurang suku ke 1 atau suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku keempat dikurang suku ketiga, dan seterusnya ya. Beraturan seperti ini. Nah, ini bedanya kalau kita tuliskan secara rumusnya. Kemudian N itu adalah letak suku atau letak bilangannya tadi ya. Kalau urutan ke 50 berarti N-nya 50. Urutan ke 100 berarti N-nya 100. Nah, berikutnya akan Bapak contohkan atau pembahasan soal tentang barisan dan deret aritmatika ya. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, suku ke-47 dari barisan bilangan 7, 11, 15, 19. Nah, ini suku yang ke-47 berarti urutan yang ke-47. Ini kan baru 4 bilangan ya. 7, 11, 15, 19. Kan kalau kita menuliskan satu persatu bilangan sampai ke 47 itu kan terlalu panjang ya. Nah, maka pakai rumus. Nah, ini kita tuliskan dulu yang diketahuinya ya supaya nanti kaliannya lebih paham. Tadi di dalam rumus ada simbol A ya atau ada variabel A. A itu berarti awalnya ya. Suku pertamanya yaitu 7. Kemudian B, B-nya sama dengan 4. Nah, dari mana 4? Dari 7 ke 11 kan itu bedanya 4 ya. Begitupun 11 ke 15 bedanya 4. 15 dan 19 bedanya 4. Dan ini polanya naik. Nah, kalau naik berarti membesar kan? Kalau naik berarti positif. Karena nanti ada yang polanya menurun. Kalau polanya menurun atau semakin kecil bedanya negatif ya. Kemudian N-nya adalah 47. Nah, ini suku yang ke-47 yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya U47. U itu berarti urutan ke-47 atau suku yang ke-47. Nah, kita jawab ya. Nah, ini rumusnya. Tadi rumusnya adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N-1 kali B. Atau kita bacanya ANIB. Ya. Supaya mudah menghafal rumusnya kita baca ANIB. Nah, kemudian kita ganti unsur-unsur yang ada di dalam rumusnya. Nah ini N-nya diganti oleh 47 karena ini tadi
urutan 47. A-nya ganti oleh 7 pada suku awal 7. N-nya ini ganti lagi oleh 47. Dan B-nya diganti oleh 4. Jadi ini B-nya positif 4. Kemudian kita hitung. Nah, kita hitung yang dalam kurung dulu. Ya, yang dalam tanda kurung dulu. 47 kurang 1 berarti 46. Nah, 46 dikali 4. Nah, ini kita tuliskan 7 ditambah 46 kali 4. Nah, ini ada tambah, ada kali. Hati-hati. Dalam operasi hitung matematika yang kita dahulukan kali dulu kalau tidak ada tanda kurung ya. Karena kali derajatnya lebih tinggi dari tambah itu. Jadi kita perkalian dulu yang dihitungnya, bukan penjumlahan. Hati-hati di sini. Karena banyak siswa yang terkecoh ya. 46 dikali 4. 46 dikali 4 hasilnya 184. Kemudian terakhir tambahkan 7. 184 ditambah 7. Hasilnya 191. Nah ini. Jadi suku ke-47 dari barisan bilangan ini adalah 191. Nah kemudian ini ada contoh yang kedua. Nah ini contoh yang kedua. Suku ke-60 dari barisan bilangan 90, 84, 78, 72. Berbeda dengan contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya itu barisan bilangannya membesar ya, atau polanya naik. Kalau ini barisan bilangannya mengecil. Ini 90, 84, 78, 72 itu mengecil atau polanya turun. Nah, kita tuliskan dulu unsur-unsur yang diketahuinya. A-nya 90 awal ya, ini. Suku awalnya 90, suku pertamanya. B-nya negatif 6. Nah, ini bedanya negatif 6. Karena kan ini dikurang 6 ya. 90 ke 84 itu dikurang 6. 84 ke 78 juga dikurang 6. Tadi yang sudah Bapak sebutkan, kalau polanya menurun atau berkurang, maka ini bedanya negatif. Nah, di sini juga hati-hati ya. Terkadang masih ada siswa yang salah, B-nya tetap positif. Bedanya positif kalau polanya naik, semakin membesar. Tapi ini polanya semakin mengecil, maka bedanya negatif. N-nya 60, nah ini suku yang ke-60 yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah U60, urutan 60. Nah ini jawab. Ya. Kita tuliskan lagi rumusnya, tadi ANIB ya. Nah ini, rumus ANIB. A tambah N min 1 kali B. Nah ini rumus ANIB. Kemudian kita ganti unsur-unsur rumusnya. N diganti oleh 60, A-nya ganti oleh 90, N-nya ganti oleh 60, B-nya ganti oleh min 6. Itu. Nah ini, A-nya 90. Kita hitung dulu yang dalam kurung dulu. 60 kurang 1, 59. Nah, jadi 59 dikali min 6. Ya. Nah ini, kali dulu tadi yang Bapak bilang. Ada tambah, ada kali. Ya ini titik. Titik itu kali. Kalikan dulu 59 kali min 6. Itu hasilnya adalah negatif 354. Di sini juga hati-hati. Berlaku positif kali negatif. Diingat lagi ya. 59-nya positif, 6-nya negatif. Positif kali negatif berarti negatif. Ini tanda tambahnya tetap tulis kembali. 90 ditambah min 354. Hasilnya adalah min 264. Ya, karena ini hutang 354 dibayar 90. Berarti masih hutang. Kalau masih hutang berarti masih negatif. Hutangnya sisanya 264. Jadi suku ke-60-nya negatif 264. Karena kan semakin mengecil ya. Itu. Jadi negatif. Kemudian contoh berikutnya. Nah, sekarang contoh yang soal deret. Kalau tadi yang barisan ya, menentukan urutannya atau menentukan suku ke N. Nah, sekarang deret. Kalau deret berarti ada kata jumlah di soalnya ya. Jumlah 20 suku pertama dari deret bilangan 8 ditambah 15 tambah 22 tambah 29 tambah 36. Nah, ini kan yang tersedia di soal baru 5 bilangan ya. 8, 15, 22, 29, 36. Itu baru 5 bilangan. Dan kita harus menjumlahkan 20 bilangan atau 20 suku. Kan kalau kita hitung manual satu-satu itu kan tidak mungkin ya.
dan terlalu lama gitu. Nah, kita pakai rumus. Nah, kita tuliskan dulu unsur yang diketahuinya. A-nya 8, awal ya. Nah, itu awal. Suku pertamanya 8. Kemudian bedanya 7. Nah, ini bedanya positif. Nah, kenapa positif? Karena ini kan polanya naik ya, semakin membesar tadi. 8, 15, 22 itu semakin membesar, jadi positif. Kemudian N-nya 20 ya, banyaknya suku yang akan kita jumlahkan 20 bilangan. Yang ditanyanya S20. Nah, kalau tadi mah U ya, urutan, sekarang mah S. Jadi jumlahnya gitu ya, sumnya. Sum itu berarti jumlah S. Nah, ini sum 20, jumlah 20 suku, jumlah 20 bilangan. Tadi membedakan U dengan S. U itu berarti urutan. Kalau S itu dari sum. Sum itu berarti jumlah. Nah, jawab. Kita tuliskan rumus tadi. Nah, rumus yang kita gunakannya ini. Rumus yang pertama. Ya. N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya, atau cara menghafal rumusnya N per 2, 2 anib. Ya, nah ini cara menghafal rumusnya. Kemudian kita ganti ini unsur di dalam rumusnya. Tadi N-nya diganti oleh 20. Nah, ini tadi N-nya ganti oleh 20 ya. Nah, ini 2, A-nya ganti oleh 8. Kemudian N-nya ganti oleh 20, B-nya ganti oleh 7. Nah, ini tadi N-nya kalau kita ganti 20, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10 ya. Nah, ini tadi belum tertuliskan. Jadi ini N-nya ganti oleh 20. 10 dari mana? Dari sini 20 ya. N-nya ini ganti oleh 20. 20 dibagi 2 10. 2 kali 8 16. 20 kurang 1 19 ya. Kemudian ini B-nya 7. Nah, di sini tadi ada tambah, ada kali gitu ya. Kita hitung yang kali dulu. 19 dikali 7. 19 dikali 7 itu 133 ya. Nah, ini 19 kali 7 133. Kemudian ditambah 16. 133 tambah 16 hasilnya 149. Kemudian terakhir dikali 10. 149 dikali 10. Yaitu hasilnya adalah 1490. Nah, ini jumlah 20 suku pertama ya. Jadi 8 tambah 15 tambah 22 tambah 29 sampai dengan 20 bilangan. Hasilnya adalah 1490. Kemudian contoh yang keempat. Jumlah 25 suku pertama dari barisan bilangan min 7, min 15, min 23, min 31, min 39 ya. Nah, ini dikurangi berapa ini coba? Dikurangi 8. Nah, ini kan berkurang 8 ya. Nah, ini turun, ini polanya turun mengecil. Karena kan ini negatif. Kalau negatif angkanya semakin besar itu artinya nilainya semakin kecil. Nah, ini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui A-nya adalah min 7. Nah, ini awalnya ya. Awalnya min 7. Kemudian bedanya. Nah, terkadang menentukan bedanya juga terkadang ada siswa yang salah kalau min. Nah, ini. Dikarenakan lihat dari 7 ke 15 berarti tambah 8. 15 juga ke 23 tambah 8. Ada yang nulisnya langsung positif 8. Nah, supaya lebih jelas lagi, lebih meyakinkan, kita tulis pakai rumus ya. U2 dikurangi U1. Suku kedua dikurangi suku ke-1. Suku keduanya ini min 15. Dikurangi, nah ini tanda kurang min. Min 7 dikurangi negatif 7. Min dengan min jadi plus. Nah, jadi min 15 ditambah 7. Jadi hasilnya sama dengan negatif 8. Jadi ini bedanya negatif. Nah, ini kenapa negatif? Karena ini polanya menurun ya atau semakin mengecil. Tadi yang Bapak bilang sebelumnya. Kalau pola bilangannya mengecil atau menurun itu bedanya negatif ya. Kemudian N-nya 25. Nah, yang akan kita jumlahkan 25 suku, 25 bilangan.
Yang ditanyanya S25 tadi ya, sum 25. Jadi jumlah dari 25 bilangan. Kemudian jawab, kita tuliskan rumusnya. Nah, ini rumusnya tadi ya sama Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Nah, N-nya kita ganti 25. A-nya ganti min 7, N-nya diganti lagi 25, dan B-nya diganti oleh min 8. Nah, ini 25 dibagi 2 itu kan tidak pas ya, atau tidak bulat. Nah, supaya mudah ke perhitungan, kalau ini tidak bisa dibagi 2, jangan tulis koma. Ya, itu saran Bapak. Karena nanti kalau perkalian koma biasanya lumayan harus lebih teliti ya gitu. Jadi cara mudahnya ini tetap tulis aja 25 per 2. Jadi jangan dulu dihitung, nanti belakangan dihitungnya ya. Nah, ini 25 per 2. 2 kali min 7 itu min 14. 25 kurang 1 hasilnya 24 kali min 8. Nah, diingat ini kali dulu ya yang dihitungnya. 24 dikali min 8. 24 kali min 8 hasilnya min 192. Nah, ini tetap negatif. Kan 24-nya positif. Positif kali negatif berarti tetap negatif. Kemudian ini negatif 14 ditambah negatif 192. Diingat lagi kalau negatif ditambah negatif itu tetap negatif ya. Karena kan ini hutang ditambah hutang tetap hutang. Jadi hutangnya bertambah. Jadi 192 tambah 14 hasilnya 206. Tetap hutang jadi negatif. Negatif 206. Nah, ini 25 per 2-nya tetap kita tulis. Nah, ini cara ngitung mudahnya min 206 dibagi 2 dulu. Ya, karena kan 206 bisa dibagi 2. Min 206 dibagi 2 hasilnya negatif 103. Nah, ini. Kemudian terakhir baru dikalikan 25. 25 kali min 103. Hasilnya adalah negatif 2575. Nah, jadi jumlah 25 suku ini negatif. Nah, ini ada yang jumlahnya negatif. Karena kan ini semuanya negatif ya. Sampai 25 suku jadi negatif 2575. Oke, nah itu contoh dan pembahasan soal ya tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, sekian dan terima kasih ya. Itu penjelasan dari Bapak berkenaan dengan materi pola barisan dan deret bilangan, submaterinya barisan aritmatika. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan bisa membantu di kegiatan PJJ online saat ini. Jika ada pertanyaan, masukan, saran, dan kritik silakan diajukan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat selalu ya, semangat matematika. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.